Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 poin yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan 3 poin ini bisa kita maklumi dan bisa kita laksanakan. Apa itu? Yang pertama yaitu agar ibadah puasa, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang harus kita penuhi. Supaya nanti ibadah kita itu tidak sia-sia. Awak laponik beribadah, basolah, malah mantap, tapi ternyata ditolak oleh Allah, tidak terima oleh Allah. Apa itu? Yang pertama yaitu iman. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga adalah ittiba. Termasuk yang pertama, Allah menciptakan jin dan manusia itu tak lain tak bukan untuk beribadah kepadanya. Untuk beribadah kepadanya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah, jadi ada 3 syarat. Yang pertama itu iman. Tidak mungkin Allah menerima amal ibadah seorang itu tanpa dia meyakini akan Allah. Tidak mungkin Allah menerima ibadah awak apalah awak kojong, tapi awak nak yakin kinyor. Tidak ada perintah dari dia. Tidak ada anjuran loh. Tak mungkin Allah akan memberikan balasan. Kalau bak di awak tiba secara logika, kalau cando guru PNS, kalau ndak ada SK, amo je majau aja. Damur kan? Kau awak bekojo, ngali lubang awak. Lapor nek ngali lubang. Ndak ada SK, ndak ada subuh ruang na. Atau minta peti balik mungkin. Itu adalah mustahil. Begitu juga dengan Allah. Kalau ada perintah, ada anjuran dari Allah, barulah kita akan dikasih balasan oleh Allah yang lebih baik. Dan juga karena iman ini, tentu orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah tentu tidak akan diterima amal ibadahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya orang-orang yang kafir kepada Rabb-nya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang mereka kerjakan. Itu Al-Quran surat Ibrahim ayat 18. Jadi kalau orang kafir, apapun amalan kojoinyo elok di dunia ko, itu akan menjadi sia-sia seperti abu yang ditiup angin kencang. Maka tidak ada bekasnya. Abi tobang sodo. Ditampakkan besok di akhirat pada orang kafir itu amalan-amalannya. Dia suka membantu orang miskin dan lain sebagainya. Akan ditampakkan oleh Allah, tapi itu akan sirna. Tidak ada manfaatnya sama sekali untuk dia. Yang kedua, yaitu ikhlas. Ikhlas artinya yaitu memurnikan ibadah. Ikhlas itu kita beribadah semata-mata hanya karena Allah saja. Dalam ibadah kita dilarang untuk berbuat riya. Karena riya ini bisa merusak amalan ibadah kita. Kalau kita ditawarkan orang buah yang busuk, mau awak ndak? Dia buah yang busuk. Awak nak nio. Tapi busuk buah dah. Pasti awak nak kan mau kan? Walaupun gratis, perai. Begitulah kira-kira kalau amalan itu dilakukan dengan riya. Mengharapkan pujian dari orang, mengharapkan balasan dari orang, bukan dari Allah semata.
Berarti ibadah itu sudah rusak. Yang ketiga itu adalah ittiba. Ittiba itu adalah mengikut yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau ibadah kita tidak mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu ibadahnya ditolak. Ya, tidak diterima oleh Allah. Memang ada sebagian kelompok itu mengatakan hadis tidak dipakai era. Yang dipakai hanyalah Al-Quran. Jadi ketikanya solat, ya, dia cukup untuk mengingat Allah. Nah, dia sudah beranggapan itu adalah dah selesai solat dah. Padahal dalam hadis Nabi, ya, diterangkan, ya, solatlah kamu seperti, ya, kamu melihat aku solat. Nah, jadi kalau awak solat, kenapa yang contoh oleh Rasulullah? Contoh tua buat, tak bisa lah, atau konang Allah, lainnya, berarti sudah solat, tidak. Atau karena paksaan dan lain sebagainya, mungkin karena kita bawahan, ya, kita terpaksa mengikuti, membuat ibadah tertentu, ya, karena penguasa ataupun bos kita, ya, menekan kita. Jadi itu tidak akan diterima oleh Allah, ya, karena tidak ada tuntunannya dari Nabi kita. Karena syariat itu turun pada Nabi Muhammad, ya, bukan berarti Nabi Muhammad yang mereka-reka, tapi karena syariat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi melalui contoh beliaulah kita melaksanakan ibadah kepada Allah sesuai dengan, ya, syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Kami simpulkan ada 3 syarat yang harus kita penuhi agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu iman. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan imanlah, ya, kita akan yakin melaksanakan suatu perintah itu memang betul dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ikhlas. Kita itu beribadah harus ikhlas karena lillahi ta'ala, karena Allah semata. Yang ketiga yaitu ittiba, yaitu sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Nabi. Jadi kita tidak bisa beribadah itu asal-asalan, ya, ya, jangan asal-asalan. Mungkin ada sebagian kan itu banyak, ya, pendapat, perbedaan pendapat. Zaman Nabi tidak ada orangnya, kini wabuiknya kan, ya. Itu lain pembahasan. Jadi ada 3 telah kami sebutkan agar ibadah kita, ya, terutama dalam bulan suci Ramadan ini, kok jangan ponek-ponek awal beribadah ternyata tidak ada hasil, ditolak oleh Allah. Jangan sampai demikian, ya, maka sia-sialah usia kita, amalan kita selama ini. Demikian saja, berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.